Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang cantik-cantik dan cakep-cakep, selamat bertemu dengan Bu Leli. Kali ini Bu Leli akan bercerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Siapa yang mau mendengarkan ceritanya Bu Leli? Bagaimana kabarmu hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, tetap semangat di pembelajaran daring ini. Yuk, kita harus tetap semangat di pembelajaran daring ini. Sebelum anak-anak mendengarkan ceritanya Bu Leli, yuk kita tepuk semangat dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Hu ha hu ha ha hu ha hu ha ha. Yes, tepuk tangan semuanya. Sekali lagi ya anak-anak ya, kita harus tetap semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Hu ha hu ha ha hu ha hu ha ha. Yes, masih bisa tepuk semangat? Sekali lagi ya anak-anak ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Hu ha hu ha ha hu ha hu ha ha. Yes, tepuk tangan semuanya. Oke, pinter ya. Mulai sekarang siap-siap yang mendengarkan ceritanya Bu Leli ya. Yuk kita dengarkan ceritanya Bu Leli tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada zaman dahulu kala, Nabi Ibrahim, seorang Rasul Allah, mempunyai putra bernama Ismail. Ismail adalah seorang anak yang soleh dan cerdas dan berbudi luhur. Suatu ketika di malam hari, Nabi Ibrahim bermimpi mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Di pagi hari, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Ismail berkata, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tanpa takut pun Ismail mau menerima akan disembelih oleh ayahnya sendiri demi melaksanakan perintahnya Allah. Hari itu juga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bersiap untuk pergi ke suatu ladang untuk melaksanakan penyembelihan Nabi Ismail. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, para setan-setan itu membujuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar tidak mau menjalankan perintah Allah itu. Banyak setan-setan, ada setan anak-anak, ada setan ibu-ibu, ada setan kakek-kakek. Mereka semuanya membujuk Ibrahim dan Ismail. Hehehe Ibrahim, kau ayah yang kejam. Kenapa kau mau menjalankan perintah Allah? Itu kan anakmu sendiri. Pikirkanlah itu. Hai setan, pergi kau, jauhi kami. Ibrahim dan Ismail tetap berjalan sambil melempari setan-setan itu dengan batu. Bergantian setan-setan kecil berganti menggoda Nabi Ismail. "Hai Ismail, kenapa kau mau disembelih oleh ayahmu sendiri? Hai Ismail, hai Ismail, jangan mau kau disembelih oleh ayahmu itu. Ayo, kamu lari saja, pergi saja kamu, hai Ismail." Namun Ismail tetap teguh dengan pendiriannya. Setan-setan kecil itu dilempari batu oleh Ismail. "Hai, pergi kau setan-setan kecil, jangan ganggu kami. Pergi kau, pergi kau." Dengan melempari batu, akhirnya setan-setan itu tidak berhasil membujuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
Sampailah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di suatu ladang dengan membawa pedang yang sangat tajam. Bersiaplah, Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya, yaitu Ismail. Ismail sebagai anak yang soleh dan sangat taat kepada Allah, serta berbakti kepada orang tuanya, tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Aku hanya meminta agar ayah mengikatku kuat-kuat, supaya aku tidak banyak bergerak, sehingga tidak menyusahkan ayah. Kedua, aku meminta agar ayah menanggalkan pakaianku, supaya tidak terkena darah, sehingga menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Ketiga, tajamkanlah parang ayah dan percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Keempat, dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku dan berikanlah kepadaku pakaianku ini untuk menghiburnya dalam kesedihan." Kemudian dipeluklah dan diciumlah pipi Ismail oleh Ibrahim seraya berkata, "Bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Diletakkanlah parang itu ke leher Ismail. Namun, apa yang terjadi? Parang itu tumpul di leher Ismail dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Subhanallah, leher Ismail tetap tidak berdarah. Lalu, apa yang terjadi di sebelahnya? Ada seekor kambing telah tergeletak dengan leher belum berdarah. Mbek, mbek, mbek. Subhanallah, Allah telah mengganti Ismail dengan seekor kambing. Ternyata Ismail oleh Allah tetap dihidupkan. Dan yang terjadi, yang disembelih Nabi Ibrahim tadi oleh Allah diganti dengan seekor kambing. Nah, anak-anak, sejak saat itu pada tanggal 10 Dzulhijjah setiap umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk berkorban binatang ternak, mulai sapi, kambing, dan dagingnya anak untuk apa? Dagingnya kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama kepada orang yang fakir miskin, ya. Nah, nanti anak-anak pada hari Kamis tanggal 22 Juli di sekolah kita akan berkorban 2 ekor sapi dan kambing. Nah, anak-anak, dari cerita tadi ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu bertakwa dan bersabar, ya. Sekian dulu cerita dari Bu Leli. Lain kali Bu Leli akan bercerita di lain cerita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.